Udah diumumkan juga kita tahu. Tadi komunitas apa? Sudah. Masuk akun nggak? Nggak ada ya? Jam 11. Kalau udah 12 Coba teman-teman yang udah berhasil download caranya boleh kirim dulu. itu. Teman-teman yang nanti yang nggak bisa download di Google Drive bisa Kenapa bunyi HP gue kan kodok? Oke, jadi kita bakal masuk ke alat pertama, alat fokus. Teman-teman boleh cari di sini, namanya tuh ini. Nah, yang ini. Rasa analisis tuh. Nah, nanti kita lihat kalau kayak gini. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, teman-teman boleh balik lagi ke katalog. Buat Kecamatan Panmas sama Depok ADM UTM, boleh teman-teman masukin kota. Dan jadi kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh nanti tanya ke Dejo di bagian sana. Bagian sini nanti kalau misalnya saya di sana, saya ke sana. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman boleh balik lagi ke geoprocessing. Untuk inputnya itu Kecamatan Panmas. Sorry, kayaknya balik. Yang inputnya Depok ADM, terus buat rasanya ini ke Kecamatan Panmas. Udah? Nah, kalau misalnya udah, teman-teman boleh langsung jalan aja. Di saat gue lagi sakit bisa-bisanya sih kita ngikutin. Ya bisa. Ya bisa. Nanti hasilnya tuh bakal kayak gini. Gue nggak bisa kok. Oke. Kebalik. Ya boleh diaktifin dulu dua data tadi, terus lihat hasilnya kayak gini atau enggak. Udah. Nah ini buat alat pertama. Tadi udah dijelasin. Pertama itu buat ngurus data, bukan buat membuat data baru kayak klik. Ada pertanyaan buat alat pertama? Lu hilang. Enggak ada?
kita lanjut. Oke, kalau misalnya udah semua, kita lanjut ke alat kedua. Teman-teman boleh landus panas sama depok ADM yang tadi udah teman-teman taruh di map. Jadi nggak usah. Saya kan udah tuh depok ADM pertama kali, jadi nggak usah diinput lagi. Udah? Nah kalau misalnya udah, teman-teman boleh cari lagi alatnya. Namanya tuh intersect. Ada yang error? Nggak ada. Intersect, betul. Nah nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah untuk yang pertama, teman-teman boleh input yang landus panas. Baru yang kedua itu depok ADM. Nah buat atributnya, kita bakal gabungin semua atribut. Jadi pilihnya yang mau atribut. Nah kalau misalnya udah, teman-teman boleh langsung jalan aja. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Kelihatan nggak perbedaannya apa? Ya, di garis konturnya. Di garis konturnya itu bakal berubah. Sama? Siapa yang enggak? Ya, nah itu jadi simbolnya itu depok ADM, data depok ADM itu bakal masuk ke landus panas. Kita makanya lakukan intersect buat semua atribut. Nah, hasilnya itu bakal kayak gini. Sudah? Ada pertanyaan buat alat ini? Gunanya apa ya? Boleh pagi ya teman-teman, untuk setiap data yang teman-teman olah itu tergantung sama kebutuhan teman-teman sendiri. Nah biasanya analisis tools itu, baik analisis itu, yang pertama hapus itu biasanya buat tadi yang aku bilang, kalau misalnya ada data besar terus cuma ngapus misalnya di tengah-tengahnya kayak tadi PowerPoint, itu teman-teman boleh pakai alat hapus daripada teman-teman harus manual. Nah kalau misalnya manual juga bisa, ada dua cara. Yang pertama itu ada edit. Yang kedua itu ada atribut tabel. Jadi teman-teman bisa pilih di atribut tabel. Kira-kira tuh nomor berapa sih yang tengahnya ke blok, biar nanti kita bisa hapus. Itu kalau manual. Nah tapi daripada teman-teman sampai nanti manual, makanya ada dua data input sama yang dihapusnya. Makanya nanti teman-teman harus ada data reference buat menghapus si data pertamanya. Itu buat hapus. Yang kedua itu buat intersect. Intersect ini tergantung sama data yang teman butuhin. Contohnya yang landus panas, teman-teman boleh lihat di atribut tabelnya. Ini di landus panas itu menandakan kalau misalnya daerah yang di dalam data landus panas ini itu mengatakan kalau misalnya daerah yang poligon ini itu merupakan air atau perairan. Nah beda sama hasil dari landus yang sudah di intersect. Dia itu bakal memperlihatkan nama kelurahan sama kota Depoknya, kira-kira di air atau perairannya itu di mana. Sama halnya kayak spasial join. Tapi kalau spasial join itu cuma menggabungkan si atribut tabelnya doang.
nggak merubah data sama sekali. Sedangkan ini kita tuh dapat perubahan data. Teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin ada perubahan garis konturnya. Yang itu data baru. Yang tadinya cuma kayak gini, dia bakal jadi kayak gini. Yang tadinya kita cuma membaca poligon ini, itu air. Tapi di Banjur Panmas yang sudah selesai, kita sudah tahu air perairan ini ada di mana. Data ada di Kota Depok, di Pancoran, terus masih banyak yang lain. Nah itu data yang kita gunakan, alat yang kita gunakan khususnya itu buat intersect. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau udah, teman-teman boleh kita tahu lagi. Terus di sini ada ADM UTM. Sorry, kita pakai Depok ADM aja. Depok ADM UTM yang tadi. Nah, terus teman-teman input juga buat Depok sungainya. Nanti tampilannya itu bakal kayak gini. Baik, bukan Depok sungai tapi Sungai Baper. Sungai yang udah di Baper. Masih ingat kan Baper? Masih. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, udah kayak gini. Kalau misalkan udah, teman-teman boleh search lagi. Boleh search buat alat ketiga, Union. Union analisis dose. Udah. Kalau misalkan udah, teman-teman nanti bakal tampil kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, buat inputnya, teman-teman boleh punya Bapak duluan, nanti baru Depok ADM UTM. Nah, buat atributnya sama kayak tadi, semua atribut. Kalau misalkan udah, boleh teman-teman bilang. Nanti hasilnya, tanpa kita menggunakan Depok ADM, dia udah jadi satu. Kayak gini. Jadi kedua data kita gabungkan menjadi satu. Perlu diingat juga teman-teman, nggak cuma dua data, bisa lebih data yang mau digabungkan teman-teman. Kalau misalnya 3 atau 4 atau 5 pun bisa menggunakan hal ini. Nah, penggabungan kedua data ini bakal jadi satu buat datanya di atribut tabelnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja atribut tabelnya di Sungai Baper sama di Depok ADM UTM, dia bakal nyatu yang sama dengan itu atribut tabel di hasil unionnya kayak gini. Dia bakal nyatu nanti. Jadi mungkin boleh teman-teman lihat sendiri perbedaan dari atribut tabel sebelum sampai sesudah. Ada pertanyaan buat atribut union? Gampang? Oke, kalau misalnya sudah, kita ke terakhir, kita ke spatial join. Jadi teman-teman boleh nanti masuk balik Depok Rumah Sakit sama ADM UTM yang tadi teman-teman udah masukin di map. Udah, teman-teman bisa cari partial join analisis tools. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Udah? Bentar. Apa? Spatial.
Kalau misalnya udah muncul tanggal kayak gini, buat di bagian tabel teman-teman boleh isi depok rumah sakit. Bagian tulisannya ini teman-teman boleh tulis depok ADM. Nah, buat biaya transaksinya ini teman-teman boleh join kuantuman. Nah, kalau misalnya udah interseksi tadi buat apa? Ini buat menggabung. Buat nah ini sama sebetulnya kayak intersect. Makanya di sini match optionnya ini kita pilih intersect, penggabungan data yang ada di depok ADN ke depok rumah sakit. Teman-teman kalau misalnya penasaran, teman-teman boleh lihat dulu atribut tabelnya. Di sini masih kayak gini ya. Oke, sekarang kita bakal melakukan bioprocessing partial join. Boleh teman-teman kalau udah di run. Nah, kalau misalnya udah, dia itu nggak akan ada perubahan yang signifikan, dia sama seperti titik. Cuma yang ada perubahan itu di atribut tabelnya. Teman-teman boleh langsung buka aja atribut tabelnya. Dia bakal berubah kayak gini. Tanpa ada perubahan. Kalau misalnya tadi di intersect, di alat intersect itu ada perubahan garis kontur, ya kan? Dia itu nggak ada perubahan, jadi benar-benar pure. Dia itu cuma data yang ada di atribut tabel. Jadi data yang ada di depok ADM itu ada juga di depok rumah sakit. Nah, biasanya kalau yang ini digunakan ketika teman-teman punya data, satu data misalnya dari penelitian, gimana caranya data itu masuk ke dalam poligon teman-teman, ke poligonnya teman-teman, atau misalnya ke poli lainnya teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan partial join. Jadi ketika teman-teman ada data yang kedua yang mau diisi datanya, itu belum ada data sama sekali, teman-teman boleh pakai data pertama, data penelitian yang mungkin ada titik koordinat, terus ada sembarang lamun, makhluk kayak gitu. Teman-teman boleh pakai ini, nanti hasilnya tuh bakal kayak ini. Atribut tabel di data kedua itu bakal ada data dari data pertama teman-teman. Yang tadinya bentuknya mungkin poligon bisa jadi titik atau misalkan garis, tergantung teman-teman butuhnya itu apa, informasi yang dibutuhkan teman-teman itu apa. Ada yang bertanya? Ada? Sudah selesai buat praktikum hari ini. Cuma sampai 3.